pertama kita pada hari ini, di mana kita bakal langsung bermain Erangel dari rangkaian total 5 match yang akan dimainkan. Arah pesawat kali ini cukup membantu untuk tim Morph kali ini, sangat terbantu langsung ke arah Georgopol kali ini. Jadi kita bakal lihat tim Morph harusnya nggak bakal masalah turun, tapi Morph akan diganggu oleh TSM harusnya. Antara TSM atau kemarin Nova ya. Nova kan ngambil daerah Zarki sama daerah Georgopol kemarin. Betul. Ya. Kalau mereka nggak ada perubahan strategi, dan sepertinya dari Nova juga nggak ada perubahan strategi. Mereka tetap turun di arah Georgopol untuk mengambil daerah scrappingan Zarki dan juga apartemennya. Sementara Morph cukup bebas flow, tidak ada kontestan sama sekali. Mereka turun sendirian aja, satu tim doang di arah kontainer dan juga daerah perumahan. TSM kayaknya nggak turun di sana. TSM terbang ya? Kayak mereka terbang itu menuju ke arah Yesnaya. Kalau mereka terbang ke arah Yesnaya, iya mereka ke arah Yesnaya, nyampe kayaknya deh. Mereka bakal mobil di jembatan lalu nyebrang lagi. Morph kemarin ya, itu fatalnya itu si Zabro bukan yang ketangkap ya? Zai ketangkap ya? Zai ketangkap ketika dia pengen coba looting di daerah kotanya. Ternyata 4 anggota TSM turun dan menghajar dia di awal-awal, tapi wow, circle-nya balik lagi. Circle Legend biasa lah, Legend Erangel ya untuk PMWL kali ini. Betul. Kemarin sih kalau kata Zai ya, itu ada sedikit ini miskom. Begitu parasut kebuka, nggak ada orang di sekitar mereka. Tapi begitu turun, tiba-tiba ada 4 pemain TSM di arahnya si Zai. Iya, itu gue sering denger sih teman-teman yang mungkin sering main custom room ya. Itu kan emang gitu, kayak waktu terbang tuh nggak ada orang, pas turun ada orang gitu. Betul, udah diputer-puterin parasutnya tuh, matanya udah diputer-puter ngeliat sekitar, nggak ada orang, nggak ada parasut. Tapi tiba-tiba pas turun, jebret ada parasut dan Bigetron. Langsung bermain scrapping karena mereka nggak sampai ke arah farm. Betul, mereka bakal scrapping dan main cepet kayak kemarin lah. Main cepet aja ya. Wah gila Flo, itu seru banget men. 2 pemain T1 sudah dipulangkan ke arah lobby. Di awal-awal. Wah anjay, apes banget ya. Kita berdoa semoga hal ini tidak terjadi untuk tim-tim di Indonesia. Zuxi sudah mendapatkan Scar L, senjata auto yang cukup enak dalam close combat juga. Sementara Ryzen belum ada weapon auto di punggungnya dia. Dan Microboy akan sharing weapon. Dia udah punya AK dengan 30 peluru di AK-nya. Dengan mode FPP tuh sharing AK ternyata antara Microboy dan juga Luxi. Berbagi itu indah, karena untuk kebutuhan tim kalau mereka tiba-tiba ditabrak sama tim lain untuk di early game kayak gini. Betul, dan itu balik lagi di awal-awal resiko banget ya untuk fight-fight di awal. Karena biasanya itu tergantung dengan looting yang kita miliki, tergantung dengan persiapan kita juga. Dan BTR bisa dibilang udah berapa kali ya main dengan cara yang bisa dibilang cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan rebutin looting di awal, tapi kita ngomong cepet-cepetan. Kayak ini KOG dan juga Chelsea tampaknya cepet-cepetan juga ngadu looting di daerah apartemen. Betul, ini Chelsea ini agak random ya. Iya agak random. Sorry, KOG-nya yang random dong. KOG emang di sini, emang school apartemen di paketan. Berarti Chelsea yang random. Chelsea antara random, tapi enggak, harusnya kan dia tahu KOG main di sini. Enggak, maksud gua kayak situasional mereka tuh random banget. Biasanya tuh kalau misalkan drop zone mereka nggak sampai di garis pesawat, mereka ambilnya scrapping. Tapi ini mereka lebih milih buat nabrak tim lain. Oh kelihatan bakal di-spray. Oke, dan di-spray tapi menggunakan akan dapat Bozanya tumbang. Akankah di-rush kali ini? Akankah di-rush 3 lawan 2? Itu bener-bener tetes peluru terakhir sebelum dia masuk lewat pintu tadi. Oke, ini apes banget. 1 peluru terakhir tadi. Oh, Charles datang langsung. Charles langsung datang dan gue rasa ini Valdus yang bakal paling untung sih. Dia kalau nyamperin ya bisa matiin semua sih. 8 kill harusnya bisa dikantongin. Iya. Nyamperin dapetin kill atau nyamperin ngebantu? Ya intinya nyamperin lah ya. Ya nyamperin lah ya. Intinya nyamperin lah ya. Nyamperin. Atau nggak ini ngebantu finish. Oh ngebantu finish, betul. Ada yang tertabrak begitu saja bahkan sebelum sampai kan. Dia nggak ada respon fight sama sekali. 2 pemain tersungkur dengan sangat mudah dari tim Chelsea. Ini akan menjadi free point sementara pemain KOG konsep yang tadi kena udah berhasil di revive. Ini malah killnya akan masuk ke arah KOG dan lebih menguntungkan ke arah KOG. 1 orang lagi bakal langsung menyeberang dari arah school. Tapi display langsung kepala bagian atas dan terkena kepalanya namun belum ke knock Flow. Betul, lemparan bom dari konsep bakal menuju ke arah tim Chelsea, cuma belum berhasil menumbangkannya. 4 lawan 2, padahal tadi unggul Chelsea. Tadi gue gak ngerti sih apa yang terjadi dengan kendaraan yang mereka kendarain. Tabrak itu polos banget. Dan tabraknya terlalu agresif. Mereka nggak memperhitungkan lah ada orang yang mungkin berada di high groundnya ataupun dari arah ruangannya berbeda. Dia nabrak tuh polos banget, lurus, dan pas turun pun dia kayak nggak pegang senjata. Dan yang turun dari mobil itu kayak abis turun diem, nggak langsung move. Yang orang terakhir yang turun.
Jadi dia turun dia kayak nggak punya senjata deh pasti. Dia kayak cuma ngambil mobil jemput langsung jalan deh. Tapi itu barbar banget sih. Atau dia salah nabrak apartemen ya? Nah, Harusnya dia tabrak apartemen yang pertama mereka lewatin tapi kebablasan dan nabrak apartemennya punya KOG. Tapi itu yang gue bilang pas, polos banget nabraknya pas. Nabraknya tuh kayak bener-bener nabrak ke depan musuh, terbuka dari kiri, terus dia kayak diem doang. Tapi kita bakal di awal-awal ngomong-ngomongin polos ya. Break juga jalan dengan polos tanpa dosa, langsung lewatin jalanan. Dia mau nyamperin rumah temennya, dia ngomong, "Ho, Xuan, main yuk." Disamperin, ditembak langsung. Terus dia lupa ya ternyata ini masih ngajak main di in-game. Iya. Nggak, dia Berbeda lupa, tim. ini udah masukin game bukan di lobby. Oh iya udah nggak di lobby, nggak bisa diajak mabar. Dikira dia Spawn Island kali ya, masih diajak main. Nggak usah lompat-lompatan, Iya. jaga-jaga berdua. Masih taunting-tauntingan dulu ya. Oh lu main yuk. Tapi ternyata nggak mau diajak main, langsung malah di kill dan poin pertama untuk Ulu. Sementara long fight bakal terjadi di arah apartemen 2 lawan 3. Braga berada di arah belakang pohon tadi, udah mulai ngeflank satu pemain dari tim KOG. Dan satunya lagi akan segera melakukan follow up. Rotasi sudah mulai dilakukan juga sama tim Valdus. OR juga sudah mulai melakukan rotasi dan Secret cukup dekat. Setup mereka dengan Morph Team, apakah mereka bakal fight di arah pegunungan dekat Gergopol atau Secret akan bergerak lebih dahulu untuk masuk ke dalam circle yang pertama? Tergantung ya, kita bakalan circle pindah ke arah bawah. Itu harusnya daerah farm, daerah Milta, pegunungan Milta, dan bahkan jembatan tuh bakal rame banget, bener-bener rame banget. BTR ya, harusnya dia main di pinggir-pinggir sih. Dia bakal main kontrol di daerah farmnya sebelum dia masuk ke arah tengah circle banget. Ya, karena Blue Zone juga udah mulai bergerak kan. Ini titik penentuan untuk semua tim mengamankan rotasi mereka di circle pertama dan memprediksi kira-kira circle keduanya itu lebih ngambil tengah lagi atau ngambil sisi utara, timur, barat, selatan atau bagian-bagian lain yang sekiranya memang menguntungkan. Jadi ngambil seperempat circle masih masuk dalam circle itu kan keuntungan. Gak usah gerak, tahan buat tim-tim yang bakal lewat. Tapi kali ini Valdus bakal lewat dan langsung ditembak dari arah belakang, di spray begitu aja. Satu pemain mereka kenok Martin and Pulang. dan diambil sama KOG, langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Betul, yang KOG menambah jadi 3 total kill kali ini, dan ini pasukan laser nih dari KOG. Semuanya menggunakan M4 pakai laser juga, ini bakal membantu mereka untuk fight jarak dekat. Cocok untuk men-take over apartemen dulu. Betul, seperti yang udah lo pernah bahas kan Flo. Pakai laser tuh enak banget buat close combatnya. Ini 2 setup di arah lantai 3. Step sudah mulai terdengar naik. Satu pemain konsep masih mengontrol area bagian lantai 2-nya terlebih dahulu. Sementara pemain-pemain lain akan mengecek ruangan kanan kirinya. Lempar granat ke bagian atas. Smoke ternyata untuk membutakan. Wow, stun granat. Kan tadi stun granat. Mancing, dia mancing. Jarang loh ada yang mainin stun granat tuh. Iya, karena tuh efeknya kecil pas. Cuma kebuta kayak 2 detik doang. Iya, tapi lumayan loh Flo. 2 detik tuh, oh ini dia udah mulai nge-push. Satu orang menjaga dengan sangat baik angle dari arah pintunya. Sementara Atanki berada di arah ruangan yang lain. Ini Mau trading sama-sama dia. bisa ngasih surprise. Posisi trading. Betul, oh akan dilempar terlebih Asap ya? dahulu. Enggak, stun granat lagi, flashbang. Masuk satu orang di spray, ternyata gagal mendapatkan satu pemain dan konsep masuk ke arah ruangan yang salah setup yang begitu rapi dari Chelsea dan berhasil mendapatkan 2 pemain. Salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Braga tidak berani masuk karena setup dari Chelsea benar-benar rapi. Ini 2 lawan 2 kali ini ya. 2 lawan 2 dengan posisi trading yang perfect banget dari MJ dan juga Chelsea. MJ bakal langsung keluar, bakal coba nge-end temennya. Wow, dia malah milih untuk naik ke bagian atas. Wah. Wow, defense area yang bagus banget men dari Chelsea untuk ngontrol lantai 3-nya. Ini ruangannya udah nggak bisa di-push lagi menurut gua sih. Udah susah banget. Betul, mau nggak mau kalau mau nge-push butain dulu pakai smoke atau langsung hujanin pakai granat supaya pemain Chelsea ini lompat ke bagian luar. Kecuali ke pick up 4 orang. Itu baru bisa langsung dimajuin oleh tim KOG. Karena kondisi sekarang udah imbang 2-2 dan MJ bakal langsung lompat pindah ke ruangan yang sama. Lempar bom tapi belum menemukan targetnya. FPP mode mau diganti juga oleh tim KOG tapi masih saling beradu sabar ya. Ada bunyi granat, akan dilempar, sama-sama melempar terlebih dahulu kali ini. Tapi ke ruangan yang salah tidak akan memberikan damage besar ke arah Chelsea. Satu orang berada di arah sana dan langsung masuk satu orang. Satu pick tipis yang berhasil menjatuhkan satu pemain dari Chelsea. 2 orang masuk secara bersamaan tapi spraynya langsung memulangkan Chelsea ke arah lobby. Oke, dan pemain KOG bakal dengan sangat seneng ya dapetin looting tambahan juga kill-kill tambahan di awal-awal. Rugi dibilang nggak juga, dapetin 5 kill, sisa 2 orang itu bisa bertahan sampai akhir juga. Tinggal placement aja mereka ngatur gimana. Kayaknya kita bakal lihat tim yang lagi beradu dengan Morph juga, tim Nova Godlike bakal beradu di awal-awal. Ulu juga mulai terpantau. Ulu ya, ini 2 tim yang kita mungkin harapin tusun lah ya. Nova, Ulu, dan kali ini dengan berat hati gue bisa bilang ya Yudu juga kita harapin harus performanya biasa aja.
kita mendukung Indo Pride ya. Tapi kalau Indo Pride-nya tiba-tiba udah lengser ya mau nggak mau kita mendukungnya Sea Pride. Betul, meskipun Yudu nih gue suka banget gameplaynya, tapi kali ini gue harus lebih mendukung Morph dulu. Betul, tapi Urusin udah ada. Morph dulu ya. Ya, lu bilang Morph tiba-tiba ketemuan. Dua tim ini lagi yang ketemu, Yudu sama Morph. Iya. Dua tim yang lagi dibahas dan mereka langsung bergerak lagi dengan 3 setup atau 4 setup vehicles yang udah mereka punya. Line up-nya Morph tadi berarti yang main siapa ya sih tadi? Zabro, lalu ada itu. Jixi. Oh, mereka ngambil gudang biru. Berarti yang namanya Frenzy sama Rensky ya? Iya. Rensky sama Frenzy tidak bermain untuk di match yang pertama. Sementara Zabrol sudah masuk ke arah gudang biru dan lempengan dewanya diambil sama Yudu. Untuk transit point mereka, Bigetron akan terlambat kalau mereka pengen ambil lempengan ini. Kita bakal juga ini pergerakannya pelan-pelan. Pelan-pelan sudah mulai ke arah center semua ya, termasuk Morph juga yang muter jarak jauh. BTR juga sudah nyebar daerah farm, udah looting tambahan lagi, jadi mereka harusnya cukup oke dengan looting yang mereka miliki. Dan kita lihat juga rumah TSM langsung diisi juga oleh mereka langsung ngebagi vision dan punya angle enak untuk nembak ke arah Yudu, cuma nggak bisa nembak kecuali Yudu yang nongol terlebih dahulu ya. Yap, mereka langsung ngumpetin kepala mereka supaya nggak ketembak sama TSM, karena TSM juga udah nembak kan, jadi Yudu udah aware daerah gudang biru ada tim, terus di bagian rumah kanan dekat pertigaan tempat mereka itu juga ada tim, skopnya akan lebih dikeker lagi, lebih dalam lagi untuk mengecek apakah ada orang di arah rumah merah atau tidak. Kita bakal lihat ini dari pergerakan juga. Yudu kena beberapa tembak-tembakan panas dari tim-tim yang berada di daerah gudang, yaitu tim Morph yang misi dari gudangnya. Kita tapping-tapping aja Yudu dan ini tempat tembak enak banget ya. Tapi kalau mereka gagal meng-secure high groundnya, ini baru menjadi bahaya banget. Dan Zai seperti kemarin menggunakan kar kali ini nembak ke arah Yudu. Ada yang nongol kepalanya, hilang kepala udah. Ini tempat yang biasa diambil FS ya? Betul, diambil duluan. Oh ini dia pinggiran tebingnya bakal HBD. menjadi surprise. HBD, wow, yang lewat begitu aja langsung dikontrol angle ke sebelah kanan, tapi Pimai lengah dengan arah sebelah kirinya. Satu pemain terjatuh terlebih dahulu, Box mulai panik dan meninggalkan Pimai. Pimai sudah tidak akan bisa diselamatkan lagi, sementara satu pemain lebih milih melompat ke bagian bawah dan terlihat dengan sangat jelas Box. Dua pemain mereka terculik di arah tebing dekat jembatan sebelah kiri. Iya, kita bakal pergerakan juga dari tim IND yang tadi harusnya di HBD, malah kali ini yang memiliki kontrol di area rumah 12. Kemana lah Box kali ini ya? Mereka yang mau nge-HBD malah mereka yang kena HBD. Ya, dan Mega juga akan mendapatkan kontestan seperti biasanya, namun Luxi terpick terlebih dahulu, headshot langsung dari tim Mega. Satu terjatuh dari Bigetron, Luxi seorang diri aja di arah rooftopnya. Saat ini bakal langsung dipush sama Swag. Pergerakan circle menguntungkan ke arah tim-tim dari Indonesia, tapi Bigetron masih berada di ujung dari circle yang ketiga. Harus bergerak perlahan-lahan karena split dari Bigetron sangatlah jauh. Microboy berada di bagian tengah dari circle. Iya, betul banget. Dari tim Better mereka nyebar cukup jauh, tapi ini juga untuk mengkontrol areanya. Mereka nggak mau ada tim-tim lain yang mengisi ujung-ujung circle bersama dengan mereka. Tapi kali ini ya direlain, ini harus relain juga karena nggak bisa dipush oleh tim Better lainnya. Nggak bisa recover dengan efektif. Yes. Jadi memang dari Luxi bisa dibilang kali ini harus pulang ke arah lobby dan menyisakan 3 player aja dari tim Better. Langsung dijemput. Cepet banget tuh. Zuxi langsung ngejemput Super Manggis untuk dibawa ke arah Microboy, tapi ditembak. Ada tim RRQ di belakang mereka, untungnya gundukan yang mereka lewati menutup angle shoot dari arah tim RRQ. Mereka masih bisa selamat dan akan langsung regroup lagi bersama dengan Microboy di bagian tengah circle ketiga. Iya, berubah, mereka nggak pakai lama, langsung regroup kembali dan langsung menjaga mungkin beberapa compound yang enak di tengah-tengah area farm ya. RRQ juga mau terpantau kali ini dan mereka juga lagi berusaha untuk merebut kembali ya peringkat nomor 1 pada minggu ini. Betul. Dia kejar nama BTR. Ini udah bener-bener hidup dan mati sih buat Bigetron mempertahankan posisi puncak perolehan total poin sama untuk mendapatkan hadiah utama yang ada di minggu terakhir Super Weekend ini. Ulu mengamati daerah perbukitan, ada TSM, ada Valdus juga di sekitar mereka. 4 angle dari arah 4 mata angin yang dijaga sama tim Ulu untuk mengamankan daerah ini dan tidak digangguin sama tim-tim lain supaya tim lain nggak ada yang naik ke bukit ini. Betul banget, tapi kalau mereka sampai terobos tuh, ada yang ngambil high groundnya, itu bakal jadi perangnya berdarah banget sih. Mengingat daerahnya Ulu itu menjadi tempat yang cukup dipertaruhkan juga oleh tim-tim lain ya. High ground yang ada Broken Shack-nya 1. Mungkin Valdus kali ya yang mau naik ke sana tapi tiba-tiba udah ada Ulu. Jadi mereka ngambil satu transit point di sekitar bukit ataupun gunung yang udah ditempatin sama Ulu terlebih dahulu. Satu orang menjaga di bagian shack seperti yang dibilang Flo karena ada satu shack di arah perbukitan ini. Dan TSM lebih memilih mengambil daerah compound yang ada di bawahnya Ulu dan juga Valdus. Satu orang berada di arah rumah Spider dan ini bukan rumah Spider, ini rumah 3 tingkat biasa. Ini rumah 3 tingkat biasa, bukan rumah Spider-Man ya. Yang Spider-Man kan yang ada rooftopnya tuh di atasnya. Ya. Betul. Dan ini udah mulai ngeker-ngeker lah lagi. Ulu, aduh ini gue pengen lihat sih mereka tusunnya.
15 kali gitu. Tapi fake-nya nggak terlalu intens loh, cuma di beberapa drop zone yang emang tabrakan kayak di apartemen tadi. Terus ada Betul. beberapa potongan rotasi juga yang ketemuan antara Morph sama Yudu. Terus habis itu belum ada fake lagi yang terjadi. Karena Kecuali di dua tempat tadi. apalagi untuk tim-tim yang kayak Ulu ya, karena kan di ujung tanduk banget. Mereka pasti bakal lebih main safe. Kayak mereka sekarang nih nggak berani nyebar jauh-jauh. Ulu yang biasa di awal-awal nyari lawan, kayak ini mereka malah lebih safe mainnya. Nggak sampai nyari perang di awal-awal. Yes. Dan tempo yang sangat lambat, padahal ini udah pergerakan Blue Zone yang ketiga juga. IND juga langsung memprediksi dan makin menuju ke bagian circle-nya. Ini mereka udah masuk ke dalam circle, mereka mengambil daerah perbukitan juga, tinggal tergantung circle-nya ke arah mana. Kalau ke arah tengah ini menguntungkan buat Morph dan juga Bigetron. Oh, Morph hanya butuh bergerak sedikit, dia bisa tuh ngambil utara sekarang, tapi mereka harus hajar KOG-nya. Atasnya Yudu itu ada Shaq. Itu Oh. yang harus diambil oleh Morph. Itu yang biasa diambil counternya tempatnya Yudu, Ya, betul. yang lo bilang waktu itu. Itu tempat counternya Yudu, tapi kelemahannya dari tempatnya KOG. Dari perbukitan KOG itu lumayan lemah. Kalau mau ya mereka nyebar. Di kanan Yudu itu ada Shaq lagi. Itu bisa 2 orang, atasnya baru 2 orang lagi. Tapi kayaknya Yudunya bakal fight sama TS terlebih dahulu deh. KOG-nya bakal fight sama TS terlebih dahulu deh. Kalau kita ngomongin di bagian utara ya. Kecuali fight yang lagi kita lihat sekarang karena Nova ke tackle, mereka lewat ke daerah yang udah dikuasain sama Ulu tanpa permisi, tanpa ada pengecekan terlebih dahulu. Bahkan satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. 3 player tersisa dari tim Nova. Betul, kayak kita bakal lihat dari tim Nova juga kayaknya harus bertahan. Mereka tim yang bakal berjuang bersama dengan Morph juga memperebutkan poin. Tentu Ulu menjadi tim yang jadi patokan mereka juga. Kalau mereka bisa tusunin Ulu, mereka tusunin Ulu kali ini. Karena mereka butuh ngejar ke arah poinnya Ulu terlebih dahulu. Dan Nova kayaknya bermain dengan cukup aman juga. Mereka stay kali ini di ujung dari circle-nya, menahan posisi mereka. Tapi belakang mereka juga tim IND. Yang lagi menunggu Nova keluar dari pertahanan mereka dan bakal dihajar langsung oleh tim IND-nya. Yes, dan kali ini dari OR juga sudah mulai bergerak dan tanpa permisi lagi dan lagi mereka bakal langsung close combat dengan sangat cepat. Dasianya dilompatin begitu aja, 2 pemain masih menempati bagian kiri dari Dasia untuk dijadikan voting. 4-20 OP begitu sekarang dia masih bisa bertahan. Backup dapat fire lagi. yang terlambat, malah ini akan menjadi PR dan dilempar granat menuju ke 4-20 OP. Dia harus menghadapi 2 pemain dari tim OR. Ada scout juga di arah sana, dia bakal flank menuju ke arah sebelah kiri. Granat kena bakal dilempar, lagi, nice utility banget. semua bakal dilempar menuju ke arah 4-20 OP, tapi backup fire dari belakang. Walaupun terlambat, tapi setidaknya masih ada backup yang dilakukan sama Kratos. Wah, tapi kita bakal di tim Mega juga bakal hajajan dengan tim Morph, di mana kita bakal Zai akan tumbang, nomor juga tumbang, 2 player langsung ditumbangkan oleh tim lawannya. Tapi Morph belum dipulangkan ke arah lobby, bisa di revive juga dan Jaxi bakal steal kill ke arah ZZP. Lumayan dapat 1 kill untuk Morph Team ya kali ini. Poin pertama. Poin pertama Morph Team, Bigetron pincang 1 tadi dan kita belum melihat lagi fight yang dilakukan sama tim Bigetron sejauh ini setelah mereka keculik 1 pemain tadi, Luxi di awal-awal. Dan masih ada close combat yang cukup intens dari OR dan juga IND. Datang lagi Nova, 3 tim tiba-tiba di arah sini. Nova kalau pulang sih untung ya untuk tim Morph ya. Sangat menguntungkan. Saingan mereka dipulangkan ke arah lobby itu udah jadi bonus lah. Betul. Tinggal Ulu dipulangkan ke arah lobby. Ya, kita berdoanya timpang tindih. Doa baik dan doa buruk. Iya, kali ini mohon maaf ya harus sedikit timbang tindih kita ya. Tapi jangan sampai doa buruknya malah menjadi jinx buat kita sendiri. Betul. Kita harus tetap berdoa guys, kita harus kompak berdoanya untuk kebaikan tim-tim Indonesia. Bigetron dan juga Morph Team dan RRQ bakal perang sama Valdus. JCZ sudah terkena headshot tapi belum ada finishing point dari tim RRQ. Dibiarkan begitu aja, mungkin karena angle-nya tidak sampai dan RRQ mendapatkan korban berikutnya. Gudar pun terjatuh, namun ada beberapa trade knock yang terjadi. Valdus langsung dipulangkan ke arah lobby. Wah. Setelah 2 pemain mereka knock, langsung pulang ke arah lobby begitu aja, bahkan berbarengan dengan tim OR. Betul banget, dan tim ini dia juga bakal tinggal 1 player lagi tersisa. Kali ini kita bakal lihat apakah dari tim Nova bisa menyemakan teman-teman juga, di mana Nova last man standing kali ini exist tapi bisa nyampe ke teman-temannya. Microboy pun mulai fight dengan tim Box ini, di mana Microboy tumbang dan dipulangkan ke arah lobby oleh Luis dari tim Box. Tapi dari Beta juga bakal fight dengan tim RRQ. Ini dipecah sih, di semua sisi map udah fight. Iya, dan ini bakal lemparin granat. Oh, ini dia granat yang indah masuk ke dalam ruangan, meletup begitu saja. Tapi masih bisa dihindarin karena fast respon untuk berpindah. Akan ada close combat, jump shoot menuju ke arah D2E, tapi harus reload Zuxinya. Dan ada backup fire dari arah belakang, masih godek kanan kiri saling menggocek. Backup fire juga 2 sisi yang harus dikontrol oleh seorang tumbang. Zuxi. Sayang sekali Bigetron harus puas di posisi ke-12 karena 2 tembakan secara bersamaan dilakukan oleh tim RRQ. Iya, bener banget. Dan kali ini tinggal tim Morphin bertahan di top 11 kita kali ini ya, dengan 4 anggota yang masih hidup dan juga 1 point kill di awal-awal. Kita berdoa tim Morphin mendapatkan hasil yang terbaik pada game kali ini, dan juga tim Pak Tindih, tim Ulu, tim Yudu dan lain-lain juga tidak terlalu
banyak lah poinnya kali ini ya. Ya, dan kayaknya yang lo prediksi tadi dilakukan sama Morp. Mereka mengambil counter dari tempatnya Yudu, tapi ternyata keluar. Zonanya kembali ke arah tengah dan menguntungkan ke arah tim Yudu. Yudu pun sudah mulai bergerak sedikit keluar dari pertahanan lekukannya mereka dan akan menghadapi beberapa tim. Morp sedikit unggul dari segi high ground, tapi kali ini Mega akan langsung tabrak ke bagian depan. Last man standing dari T1 berada di arah Broken Shake dan langsung memperbanyak smoke setupnya menuju ke arah Morp. Tim kali ini Encore bakal turun, 3 pemain Mega turun secara bersamaan dan langsung disperse begitu aja sama seorang Jexi. Menjatuhkan satu pemain, namun Encore terculik dari sisi yang lain. Setidaknya Morp mendapatkan satu pemain dari tim Mega. Dua. Secure 2 kill kali ini dan kita bakal dari Team Morph ya. Dengan 4 anggota tersisa masih memiliki 3 kill masuk ke top 10 juga. Ini bakal jadi poin yang enak banget dan high ground juga sekaligus diambil oleh Team Morph kali ini. Betul. Tinggal menjaga angle dari tim-tim lain. Dan kita bakal ada beberapa tim juga masih fight. Nova God like, please tumbang. Tumbang, Ulu juga tumbang, itu bakal sangat ngebantu tim Morph kali ini ya. Yep. Tinggal kalau semua tumbang, tinggal Yudu saingannya dan tampaknya Nova God juga langsung di take down satu orang, tumbang lagi satu Morph, Zabrol, tapi harus bisa revive ya, harus bisa revive. Ya, mereka masih punya cover, mereka masih ada pohon juga dan kalau nggak salah mereka ada kendaraan deh tadi. Bisa dijadikan forting untuk menahan tembakan dari tim TS. Tapi di belakang mereka, Misil sudah mulai maju. Untungnya masih ada No Mercy di bagian belakang. No Mercy bakal melempar granat menuju ke arah lower ground-nya. Low toss, high toss, ada tim yang bakal mereka incar. Yudu. Cukup dekat kali ini Yudu yang bakal mereka hadapi. Satu knock, granat yang cukup bagus. Wah, numbang. Zai mendapatkan satu Dapat orang lagi tadi dan dipulangkan langsung lobby. di bumi hanguskan. Begitu saja Yudu berada di urutan ke-9. Oke, kita bakal kali pergerakan dari Team Morph juga dengan total 5 kill dan 4 orang yang masih alive. Ini bakal sangat ngebantu perolehan poin dari Team Morph juga. No Mercy bakal menghindari peluru panas dari lawannya, tapi zona pun sudah menghimpit ke arah mereka. Zabrol udah aman, Zabrol udah masuk ke arah zona. Missile tinggal 2 first aid lagi, dia udah nggak bisa tahan terlalu lama. Tapi dia lagi berusaha untuk HBD pergerakan dari tim TSM. Betul, dia bakal menujunya ke arah TSM, bukan menuju ke arah Morph. Dia lebih milih untuk mengambil bagian lempengannya, supaya masih bisa tutup angle shoot dari arah atas. Ulu mulai tumbang juga. Betul. Oke, kita bakal lihat ini pergerakan juga. Zabrol dapatkan juga seorang Rex dari tim Secret, pelan-pelan mulai maju. Aishus mulai ngeker-ngeker, ayo tembak ulunya dong. Aishus tembakin ulunya dong. Belum ada tembakan menuju ke arah Ulu. Ulu masih cukup aman sejauh ini. Morph tuh harus aware karena di arah kanan mereka itu ada KOG tadi, 2 pemain KOG masih tersisa. Ya, itu bakal jadi perolehan poin juga sih bagi tim-tim yang berada di ujung zona. Dan Morph cukup enak ya, masuk ke arah zona, tapi dari tim TS juga mau dihajar oleh tim Ulu yang berada di ujung mereka. Mata bakal gerakan mobil bakal langsung pindah posisi ataupun forting aja kan ini, forting aja di ujung zona. TSM enak banget sih, mereka punya compound, tinggal nembakin dulu secure area, baru mereka bakal maju pelan-pelan sambil nge-clearing areanya. Betul, dan RRQ juga sepertinya satu pemain mereka sudah dipulangkan, bahkan bukan satu pemain, tapi RRQ-nya yang dipulangkan ke arah lobby. Dan ada beberapa tapping through the smoke dari Neo, mendapatkan pemain-pemain Ulu. Mereka bergerak hanya dengan satu bagi, masih di spray dan di depan mereka ada tim yang sudah mulai menunggu. Zai tertangkap oleh tim Secret, satu dipulangkan dari Morph tim ke arah lobby, tinggal 2 player yang tersisa. Betul, kita bakal ada pergerakan juga kan ini pelan-pelan dari tim Morph mulai mencari posisi juga dalam circle. Dia perlu perang dengan tim KOG. Tapi Zabrol masuk ke zona, tapi 2 langsung dipulang ke lobby. Tampaknya di posisi ke-6 ya. Tim Morph pulang ke lobby. Morph harus puas di posisi ke-6 sejauh ini. TSM mendapatkan pinggiran zona dan wah, TSM paling enak. Mereka dapat supply dekat mereka. Itu dapat supply, dapetin juga dari compound, tinggal maju ke depan pelan-pelan ya. Ini gue berharap sih Ulu mati serang sih supaya poin mereka nggak terlalu baik-baik dulu ya. Betul. Oh, ini bakal di-tapping kah, bakal di-spray kah? Langsung menuju ke arah Neo, tapi spraynya masih belum terlalu rapi. Sin gagal mendapatkan knock dan kali ini akan dibalas langsung sama Clutch God. Mengganti M4 scope 6-nya di keker dan sepertinya Ulu berada di peringkat ke-5. Berapa kill mereka tuh? Di atas ya, 1 poin di atas tim Morph. Oke, hanya berbeda 1 poin, berarti masih aman untuk mengejar di round berikutnya. Men, T1 Misil tinggal sendirian dan bisa survive. Top 4. Dia healing dari belakang tadi ya. Yep. Bahkan healingan dia harusnya udah habis pas. Dia masuk tuh pelan-pelan, diem-diem, menyelin apa ya? Itu dia masuk ke arah safe zone dan dia bakal diem aja. Berdoa tim-tim lain tuh yang saling hajar-hajaran dan juga mencari poin dari tim-tim lain juga ya. Dia tinggal duduk manis saja, nunggu momennya. Malah ini Secret yang bisa sedikit agak nyayur dari posisi high ground mereka. Dan TSM nekat sih mereka ngambil bagian, tapi mereka dapat banyak ini sih, defensive areanya dapat banyak. Posisi mereka masih enak maju ke depan sini, banyak pohon, banyak batu tapi juga. Tapi paling enak TSM sih, dia tinggal maju ke lempengannya TS itu bakal enak banget. Tapi ya paling enak ujung-ujungnya. Misil bisa, ini dia, this is it man, this is it, bisa nyayur sih ini. Dia tinggal nunggu pada nyayur, betul. Ada yang knock, steal kill, ada yang knock, steal kill, enak banget hidupnya Misil. The best ini udah. Nggak ada peluru.
Oke. Cuma 26. Ini bakal jadi Morph 2 dah. Iya, kalau misalnya bisa Chicken itu menggantikan posisi Frenzy Wah, di kala itu dan langsung rata dengan rata. sangat cepat. Wow, dia nembak dari arah belakang tadi. Wah, T1 ketahuan tapi. Iya, ketahuan sama Soap. Oh. Ditimpukin bom. Tinggal siapa duluan nih? Tinggal siapa duluan yang keluar? Antara Misil duluan yang keluar atau Soap duluan yang keluar? Karena nih 4-1-1. Iya, tapi tampaknya dari Sup udah ketahuan juga sama tim TSM ya, tinggal dimajuin pelan-pelan, lemparan bom juga mulai dilontarkan ke arah Sup, tapi Sup harusnya udah lebih ketahuan duluan sih dibanding dengan T1. Ya, ini udah deg-deg ser banget sih Soapnya. KOG, halo KOG, masih cosplay menjadi cacing di Irengel. Zona pun mulai bergerak, Oh, KOG ini bukan cacing ya, tapi garaga dia. Garaga. Ular berbisa dikejar. dia. Wah, diflangin, diputerin dong. Jonathan mau di-pick kah? Wah! Dilindas jadi cacing. Misalnya ketahuan ini bakal Chicken buat TSM. Betul, ini udah fix untuk TSM, tinggal Winner Chicken dinner untuk TSM. 2 Lindes